Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia. Selamat berjumpa dengan channel kita audio. Kali ini melalui program audio ILPA, Suara Ilmu Pengetahuan, akan kami sampaikan materi dari sebuah buku Kepemimpinan Syariah karangan Muhammad Samsul Arifin. Para pendengar sekalian, malam ini cuaca dingin. Hujan baru saja berhenti. Dinginnya sampai merasuk ke tulang. Alangkah baiknya andai kata keindahan malam yang dingin ini kita bersama-sama menikmatinya dengan belajar kepemimpinan sambil menghirup udara basah yang jarang sekali terjadi. Malam ini kita coba menghangatkan diri dengan merenung, belajar, menikmati ilmu pengetahuan sebagai konsumsi daripada hati dan otak kita. Hati dan otak kita itu membutuhkan konsumsi sebuah ilmu. Harus terus-menerus kita pupuk agar apa yang berada di dalam hati dan pikiran kita mempunyai dasar etika, lembaran apa yang harus kita lakukan ke depan dengan bertambahnya ilmu kita. Malam ini kami ingin menyampaikan sebuah materi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin akan melakukan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana kepemimpinannya dilihat oleh bawahan atau orang lain yang sedang mengamati dari luar tentang atraksi style leadership kita. Itu pernyataan dari Robert tahun 1992. Selanjutnya James et al. Tahun 1996 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah berbagai tingkah laku yang dilakukan oleh pemimpin dalam proses mengerahkan dan mempengaruhi kinerja bawahan. Jadi, menurut James, bagaimana gaya diwujudkan dalam tingkah laku oleh seorang pemimpin dalam proses
agar bawahannya mau mengikuti petunjuknya. Jadi dalam proses mengerahkan dan mempengaruhi kinerja bawahan. Bukan hanya karena disuruh atau diperintah oleh pimpinan, tetapi gaya kepemimpinan itu meliputi secara luas apa yang dilakukan oleh pemimpin itu. Dalam mengerahkan memberikan petunjuk bahwa organisasi kita itu arahnya adalah ke sana. Tujuannya apa? Itu jangka panjangnya. Jangka pendek, ayo hari ini kita akan memenuhi target produksi yang hanya tinggal kurang 10% pencapaiannya. Ya, semua. Si A secara administratif harus melakukan apa? Si B secara teknis harus apa? Si C yang melakukan pendataan harus bagaimana? Kerahkan semuanya untuk menutupi target produksi yang kurang 10%. Itu. Nah, gaya tingkah lakunya itu berbeda-beda dari masing-masing pemimpin. Berbeda gaya, berbeda tingkah laku, dan berbeda cara dalam mengerahkan agar kinerja bawahan sesuai dengan target yang diinginkan oleh pimpinan. Contohnya tadi adalah targetnya hanya 10% untuk menutupi kekurangan produksi. Semuanya harus mengarah ke sana untuk target hari ini. Tidak ada yang lepas dari apa yang disampaikan kami. Lah, tentang gaya, tentang perilaku itu berbeda-beda, maupun cara yang digunakan berbeda-beda. Yang pertama ada yang menamakan gaya kepemimpinannya autokratis. Mohon maaf, agak batuk. Kepemimpinan autokratis adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya. Sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi. Pemimpin memusatkan kekuasaan kepada dirinya. Memimpinnya dengan kekuasaan, merintahnya dengan kekuasaan, bukan meminta tolong tapi suruh, ayo harus 10%, Anda melakukan ini, A melakukan bla 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 bla, B melakukan bla, C, ini adalah instruksi dan tidak bisa ditolak oleh pimpinan. Nah, karena pemimpin itu punya kuasa, maka semuanya akan menurut. Kuat sekali, strong leadership. Kepemimpinannya dengan kekuasaan yang digenggam. Jadi pemimpin itu memusatkan kekuasaan itu adalah pada dirinya sendiri. Tentunya para bawahan menjadi ada perasaan takut. Kalau tidak melakukan nanti jangan-jangan ada ekses di balik itu. Jangan-jangan ada efek. Jadi merasa bahwa yang dipimpin itu, yang dipimpin atau bawahan merasakan bahwa itu ada kekuasaan yang tinggi dari pemimpin itu, maka saya harus menuruti kehendaknya. Gaya pusatnya adalah kekuasaan, dan kekuasaan itu pada diri sendiri daripada
pemimpin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kepemimpinan demokratis. Mohon maaf, batuk yang kedua. Karena cuaca dingin, ini tadi sudah pakai sal, sudah pakai minyak kayu putih, tapi masih suara masih kurang lantang. Yang kedua adalah kepemimpinan demokratis. Dalam kepemimpinan demokratis ini, pemimpin cenderung mengikut sertakan bawahan dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan kekuasaan, mendorong partisipasi anggota dalam menentukan metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai. Demokratis. Jadi ditanya bawahannya, diajak bicara. Ya berarti pemimpin dia bukan kuasa penuh. Jadi dia tidak mengeluarkan kekuasaannya secara strong, tetapi kekuasaan itu dibagi kepada bawahan, dibagi kepada level-level di bawahnya, mendelegasikan kekuasaan kepada bawahannya, bawahannya mendelegasikan lagi kekuasaan kepada bawahannya lagi. Lalu mengajak ikut serta para bawahan atau para anggota untuk berbicara tentang apa yang akan diambil keputusan oleh pemimpin. Jadi contohnya adalah begini. Oke Bapak dan Ibu sekalian, selaku anggota, maka saya ingin membuat suatu keputusan. Kita ke depan adalah menuju ke sesuatu cara menuju tujuan itu adalah dengan cara ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tolong saya ingin semuanya berpikir terhadap itu. Apa yang saya sampaikan, apakah tujuan dengan pointer 1, 2, 3 itu sudah benar, atau ada tambahan, atau ada yang tidak setuju tetapi tujuannya dirubah dengan tujuan yang lain. Cara mencapainya juga begitu. Cara mencapainya satu persatu dibahas bersama bawahan. Lalu kalau sudah semuanya, maka diberikan atau diambil keputusan oleh seorang pimpinan. Bawahan merasa diorangkan. Bawahan merasa ikut andil dalam penetapan apa saja tujuan atau yang lain-lain. Bawahan ikut memiliki organisasi karena dia terlibat langsung. Bawahan tidak dicekam dengan ketakutan. Bawahan terus-menerus ingin belajar karena takut nanti kalau ditanya oleh pimpinan atau diajak bicara oleh pimpinan tidak bisa memberikan pendapat. Jadi mereka berlomba-lomba untuk belajar bagaimana mendalami apa yang dia lakukan dan bagaimana mengembangkan apa yang sudah dia lakukan itu. Tentunya sesuai dengan koridor apa yang
cover yang telah dilakukan, yang diberikan atau disampaikan atau didelegasikan oleh pemimpinnya. Kedua, lalu yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire atau diartikan dengan kendali bebas. Pemimpin memberikan kebebasan kepada anggota untuk mengambil keputusan, menyelesaikan pekerjaan, dan menyelesaikan permasalahan. Bawahan bebas saja. Tidak ada kendali dari pemimpin. Jadi silakan anggota mengambil keputusan sendiri. Rapat-rapat sendiri, ambil keputusan sendiri. Silakan anggota menyelesaikan pekerjaannya. Evaluasi sendiri, tentukan sendiri apakah pekerjaannya sudah benar atau tidak. Dan juga kalau memang ada permasalahan, maka silakan untuk diselesaikan sendiri. Pemimpin pekerjaannya ringan. Ya. Bawahan bebas untuk berpikir, untuk bekerja sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitasnya, dan juga bebas menyelesaikan masalah sendiri, tidak harus minta petunjuk pimpinan. Apa yang terjadi? Kepemimpinan kendali bebas ini karena memang tidak ada kendali dari pimpinan, karena memang bebas, ya tergantung daripada kemampuan bawahan. Kalau mereka rata-rata sudah cakap, sudah bisa bekerja dengan baik dan sebagainya, tidak ada persoalan. Dia sudah tahu tugasnya adalah itu. Dia sudah pandai menyelesaikan masalah. Dia sudah tepat bekerja, tepat waktu. Tidak ada kendali, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau mereka masih heterogen keadaannya, ada yang berlatar belakang kemampuan ilmu, perilaku, sikap sudah baik. Ada juga yang perilaku, sikap, dan ilmunya pas-pasan atau hanya pada tataran cukup atau bahkan ada yang tidak atau kurang, maka tanpa kendali kepemimpinan akan lepas dan target tidak bisa dicapai. Tapi untuk kendali bebas ini memang tidak ada target, ya sudah dibiarkan mereka bekerja sendiri-sendiri begitu. Selanjutnya, yang keempat adalah kepemimpinan karismatik. Performance pemimpin yang memiliki daya tarik atau pesona
mampu memikat anggota untuk mengikuti apa kemauan pemimpin. Jadi dikatakan, wah, Bapak kita itu memang karismatik. Jadi bicara apa saja selalu langsung diikuti oleh bawahan. Jadi misalnya performersnya orangnya tinggi besar, orangnya berkumis misalnya, contohnya ini. Kemudian bicaranya sangat bijak, cara bicaranya sistematis, sopan, dan mengandung mutiara kata yang sangat baik, sehingga para bawahan itu terpesona. Sudah sopan santun, bicaranya sama baik, sistematis, mengandung mutiara kata, filosofis, sehingga kadang-kadang bawahan itu tidak merasa sebenarnya disuruh, tetapi dia tidak merasa kalau disuruh, langsung saja mengerjakan pekerjaannya. Saya sambil membuka permen batu ini. Mohon maaf. Jadi mereka sangat berkarisma. Melihat saja belum bicara, kita sudah sungkan, bukan takut tapi sungkan. Ewo pakewo kalau dalam bahasa Jawa, sehingga apa saja yang dia sampaikan pasti bawahan akan mengikuti. Kelima, gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan yang cenderung mendelegasikan kekuasaan kepada anggota atau bawahan. Dibutuhkan bawahan yang kompeten tentunya dan tanggung jawabnya yang besar terhadap pekerjaan. Jadi pemimpin itu mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada bawahan yang dia tunjuk. Tentunya pada saat mendelegasikan pemimpin sudah mempertimbangkan bahwa yang menerima delegasi itu bisa melakukan dan menyelesaikan persoalan. Kalau sering memberikan delegasi semacam itu, maka secara umum bisa dikatakan, oh berarti gaya kepemimpinannya delegatif. Jadi kekuasaan tidak digenggam sendiri, tapi didelegasikan, dibagi-bagi kepada bawahannya. Ya. Keenam, kepemimpinan konsultatif. Gaya kepemimpinan yang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Apakah sama dengan Demokrat yang juga ikut mengambil keputusan? Ini lebih fokus lagi karena ini secara khusus dikonsultasikan. Kalau demokratif bersama-sama memberikan saran masukan, akhirnya diambil keputusan. Tapi kalau konsultatif ini
fokus, rigid, dikonsultasikan. Jadi konsultatif, sering berkonsultasi dengan bawahan. Sebaliknya juga demikian, bawahan selalu berkonsultasi dengan pemimpin untuk bisa memutuskan suatu. Itu konsultatif. Demikian tadi bedanya dengan demokratik dan konsultatif. Ketujuh, kepemimpinan partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berpartisipasi terhadap ide, gagasan, penyelesaian, pengambilan keputusan. Gaya partisipatif. Jadi bawahan ini aktif memberikan partisipasi. Jadi yang aktif adalah bawahan. Bawahan aktif memberikan partisipasi terhadap ide atau apa saja yang dimiliki oleh pimpinan. Partisipasi. Di dalam demokratik tadi juga ada partisipasinya. Di dalam delegatif, konsultatif, tetapi kalau yang ini lebih menyolok partisipasi aktifnya dari para bawahan. Dan pimpinan memberikan kesempatan itu secara khusus. Ada ruang tersendiri untuk membicarakan partisipasi daripada bawahan. Selanjutnya, para pendengar sekalian, yang ke-8, gaya kepemimpinan situasional. Gaya ini dilakukan oleh pemimpin yang menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kesiapan bawahan serta situasi dan kondisi organisasi. Ya, ada 4 gaya kepemimpinan situasional ini. Telling directing, telling memberitahu, menceritakan, menunjukkan, memimpin, dan menetapkan. Jadi telling directing itu memberitahu dulu kepada bawahan, menunjukkan kepada bawahan, memimpin bawahan, dan menetapkan. Pada situasi tertentu. Gaya situasional yang kedua adalah selling kucing. Selling, menjual. Kucing, menjelaskan, memperjelas, dan membujuk. Selling kucing. Jadi menjual ide pimpinan, lalu menjelaskan dan membujuk untuk bisa bawahan mengikuti kehendak pimpinan. Ketiga, participating, supporting. Partisipasi, mengikut sertakan, memberi semangat, supporting, dan kerjasama. Jadi terus-menerus mengikut sertakan bawahan untuk
bersemangat dan bekerja sama. Keempat, delegatif, mendelegasikan pengamatan, mengawasi penyelesaian. Tentunya dari keempat gaya ini adalah pada saat situasi tertentu, situasional, tergantung dari semua keadaan. Keadaan organisasi, keadaan SDM-nya, keadaan pekerjaan yang dilakukan, dan sebagainya. 9. Gaya kepemimpinan transformasional, memberikan semangat kepada anggota guna mendorong energi agar mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan tugas. Pemimpin memberikan inspirasi guna melakukan transformasi perubahan positif organisasi. Jadi mentransformasikan perubahan yang sedang terjadi pada organisasi. Dewasa ini banyak digunakan kepemimpinan modern, transformasional, dan juga situasional dan transformasinya sudah banyak dilakukan oleh pemimpin pada zaman era yang modern ini. 10. Kepemimpinan visioner, gaya kepemimpinan dengan mengajak bawahan memandang kejayaan organisasi di masa depan. Jadi dia punya visi yang jauh ke depan. Semua anggota bawahan diminta, ayo kita lihat ke sana, ke arah sana, kita akan berjaya nanti. Jadi dia visioner. Jadi seperti apa? Dia bisa menggambarkan seperti apa organisasi kita itu 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bahkan 25 tahun yang akan datang. Itu visioner, bisa menggambarkan dengan target-target dan keinginan-keinginan tujuan daripada organisasi. 11. Kepemimpinan transaksional, terjadi transaksi di mana bawahan bekerja dengan menyediakan sumber daya, sedangkan pemimpin memberikan reward guna memotivasi bawahan. Jadi transaksi terjadi antara pemimpin dan bawahan. Jadi kalau bawahan nanti berprestasi maka akan ada reward dari guna memotivasi bawahan, reward dari pimpinan. 12. Kepemimpinan eksploitatif, memeras tenaga bawahan dengan ancaman punishment, tidak mendengarkan pendapat bawahan. Jadi bawahan terus-menerus disuruh kerja tanpa kenal waktu, tanpa kenal kemampuan, dan tidak pernah mendengarkan keluhan atau pendapat daripada bawahan. Itu mengeksploitasi sumber daya tenaga kerja daripada bawahan. 13. Kepemimpinan melayani, hubungan yang terjalin antara pemimpin yang melayani dengan para anggota berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral spiritual. Pemimpin yang melayani lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi anggota daripada kepentingan pribadinya. Jadi pemimpin ini mulai dari hati dan pikirannya
sudah menyatu bahwa dia menjadi pemimpin itu untuk melayani bawahan. Bukan dilayani bawahan, tapi dia melayani bawahan. Apa saja kebutuhan bawahan, kepentingannya apa, aspirasinya seperti apa, semuanya akan dilayani oleh pimpinan. Karena antara pimpinan dan bawahan itu memang terjadi arus melayani dan dilayani. Kalau pemimpin yang lain arusnya adalah dilayani, maka pemimpin harus dilayani oleh bawahan. Tapi kalau yang ini, kepemimpinan melayani ini justru pemimpin melayani bawahannya. Apa saja yang dikehendaki oleh bawahan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, para pendengar sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan dari 13 gaya kepemimpinan. Namun sebenarnya masih di luar sana masih banyak lagi gaya-gaya kepemimpinan. Contohnya ada falsafah Jawa, gaya kepemimpinan orang Jawa misalnya. Tapi karena itu sifatnya adalah etnis, maka tidak kita bicarakan di sini. Malam semakin larut, dingin semakin merasuk ke tulang. Rasanya sangat menyengat dinginnya. Angin bertiup lembut. Bulan sedang purnama. Tak ada bintang karena kalah sinarnya dengan purnama. Saya kira demikian pelajaran pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Akhirnya kita sampaikan terima kasih. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.